Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jemaah rahimakumullah, agama Islam mengharuskan kepada umatnya agar mereka melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu. Dan sangat memuji sekali kalau sholat itu dilaksanakan secara berjamaah, di mana akan diberikan ganjaran 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Karenanya, hal ini sangat dianjurkan, bukan saja karena ganjaran pahala tersebut, akan tetapi yang lebih penting adalah pemupukan rasa persatuan dan kesatuan, baik keluar maupun ke dalam, serta untuk membesarkan syariat Islam. Dari syiar yang lebih besar lagi, dan sholat yang 5 waktu berjamaah adalah sholat Jumat, yang telah diwajibkan bagi setiap muslimin yang laki-laki, dewasa, dan berakal sehat, bermukim serta tidak mendapatkan halangan. Karenanya, apabila telah didengar panggilan azan di hari Jumat, seharusnya tidak diperbolehkan lagi orang-orang muslim berjual beli. Tidak diperbolehkan lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan lain kecuali menyiapkan dirinya untuk memenuhi panggilan azan itu, serta berkemas-kemas untuk mendatangi masjid. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila ada panggilan untuk mengerjakan sholat Jumat, segeralah kamu mengingat Tuhan dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Membesarkan serta memuliakan hari Jumat itu tidak dan bukanlah pula berarti bahwa kita harus menghentikan segala usaha kegiatan kita pada hari itu. Bahwa orang yang berdagang tidak perlu ke pasar, atau membuka toko, atau pegawai dan karyawan tidak perlu masuk kantor dan bekerja, atau sekolah-sekolah harus ditutup. Tidak sama sekali demikian. Semua kegiatan dan pekerjaan haruslah berlangsung dan berjalan seperti biasa. Dan usahakanlah agar waktu yang berharga jangan dibuang secara sia-sia. Namun demikian, kita harus pula ingat bahwa hari Jumat kita pergi untuk mengingat Allah dan menghubungkan diri kita dengannya dengan jalan mengerjakan sholat Jumat. Setelah kedengaran panggilan azan dan setelah selesai sholat Jumat, kita dipersilakan bekerja kembali mencari rezeki sesuai dengan lapangannya masing-masing. Jadi yang wajib dan penting ialah bersama-sama berjamaah menghadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu mulai terdengar azan sampai selesai sholat Jumat.
Firman Allah seterusnya di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 berbunyi, Faiza kudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa zukurullahi kasiron la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat itu, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan kemenangan. Melihat dari dua ayat yang telah kita kemukakan di atas, maka sebenarnya waktu atau lamanya kita di masjid itu hanyalah sebentar saja, yaitu mulai dari azan kedengaran sampai kepada selesainya sholat Jumat. Dan sesudah itu kita dianjurkan bekerja kembali sebagaimana biasanya. Jemaah yang insya Allah selalu dirahmati Allah, ketahuilah bahwa pekerjaan yang paling buruk dan jahat ialah mengada-adakan sesuatu. Inilah dinamakan bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah merupakan penyelewengan dan penyimpangan daripada ajaran yang ada. Bid'ah yang paling buruk ialah merusak dan mematikan syiar agama Islam dan kaum muslimin, serta menghidup-hidupkan kebiasaan-kebiasaan yang sesat dan menyesatkan. Banyak dari umat Islam yang masih cacat jiwanya, yaitu mereka yang termasuk golongan yang hanya berniat dan berbuat untuk melakukan keinginannya sendiri, hanya tanpa mengindahkan runtuhnya syiar agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada umat Islam supaya mengerjakan sholat Jumat secara berjemaah, sedangkan mereka itu masih tinggal di tempatnya masing-masing, seperti ada yang masih nongkrong, ada yang masih sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Panggilan azan sudah terdengar, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Mereka seolah-olah buta dan tuli. Mereka tidak mengerjakan sholat Jumat dengan berbagai-bagai alasan. Tidak ada waktu, banyak kerja ini dan itu, ada sidang ini dan itu, dan lain sebagainya. Sidang Jumat, jemaah rahimakumullah, sebenarnya bukanlah waktu yang tidak ada, bukanlah pekerjaan yang banyak, dan bukan pula kesempatan yang tidak cukup, melainkan cahaya iman yang belum ada, atau sudah berkurang, atau sudah habis sama sekali. Mereka lebih mementingkan urusannya sendiri daripada melakukan sholat Jumat. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah pernah kesulitan bahan makanan disebabkan terlambatnya para kafilah datang. Sudah beberapa hari orang menunggu kedatangan kafilah yang membawa barang dagangan. Barulah rombongan kafilah tersebut datang tepat pada hari Jumat, di mana orang-orang sedang berada di dalam masjid. Waktu itu Nabi SAW sedang berkhotbah di atas mimbar. Rombongan pedagang berkafilah itu membunyikan genderang sebagai pemberi tahuan kepada orang banyak bahwa barang dagangan yang ditunggu-tunggu itu sudah datang. Setelah mendengar bunyi genderang tersebut, lalu berebutlah orang-orang keluar dari masjid, meninggalkan Nabi yang sedang berkhotbah, karena mereka akan membeli barang yang dibawa kafilah itu. Hanya tinggal 12 orang saja yang masih ada di dalam masjid. Maka pada saat itu turunlah firman Tuhan seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11. Wa iza ra'au tijaratan aw lawan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kulma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Yang artinya, dan ketika melihat perniagaan, permainan
mereka berlari ke situ dan meninggalkan engkau sedang berdiri. Katakanlah, apa yang ada di sisi Tuhan itu lebih baik dari permainan dan perniagaan. Dan Tuhan itu paling pandai memberikan rezeki. Demikianlah saudara-saudara, jemaah sekalian, suatu sindiran daripada Tuhan terhadap orang-orang yang mengutamakan urusan dagang dan jual belinya daripada mengerjakan sholat Jumat. Tuhan mengatakan bahwa keuntungan di sisi Tuhan dikarenakan kita melakukan sholat Jumat jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan disebabkan perniagaan. Bahkan tidak hanya itu, ialah kita berdosa karena meninggalkan sholat Jumat. Berdosa besar yang disebabkan lalai dalam melaksanakan sholat Jumat. Saudara-saudara, kaum muslimin yang berbahagia, janganlah hendaknya kita menjadi orang atau umat seperti apa yang telah diceritakan tadi pada masa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, marilah kita tinggalkan semua pekerjaan dan kegiatan bila panggilan azan Jumat telah datang. Mari semuanya bersolat Jumat secara berjemaah. Jangan hendaknya kita khawatir kehilangan yang sedikit, tetapi ketahuilah bahwa nanti diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih banyak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rezeki yang sangat baik sekali. Jemaah rahimakumullah, telah diterangkan dan dijelaskan oleh Rasulullah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih hari Jumat ini sebagai hari di mana kita berkumpul untuk berjemaah melaksanakan sholat Jumat guna menghadap Allah Azza wa Jalla dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, di mana kita saling bertemu satu sama lain untuk bertukar pikiran. Di samping kita dapat mendengarkan nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk yang berguna dari khatib, baik mengenai urusan dunia maupun urusan agama. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari dan merupakan hari yang paling besar di sisi Allah, merupakan hari yang lebih besar di sisi Tuhan dari hari raya Fitri dan hari raya Idul Adha. Allah telah menjadikan Adam pada hari Jumat dan mewafatkannya pada hari Jumat pula. Tidak ada suatu permintaan seseorang hamba Allah yang tidak dipenuhi atau dikabulkan olehnya selama ia tidak meminta akan sesuatu yang haram. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat serta memakai bajunya yang baik serta memakai wangi-wangian, kemudian pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, dan dia tidak pula melangkahi kuduk-kuduk orang, kemudian ia mengerjakan sholat yang diwajibkan Allah kepadanya. Sesudah itu ia mendengar dengan hati-hati khotbah oleh khatib, mengikuti imam sehingga selesai mengerjakan sholat Jumat itu. Semuanya itu adalah kafarah bagi jangkau waktu antara Jumat ini dan Jumat sebelumnya. Perkataan Nabi yang menerangkan kelebihan dan keuntungan serta keutamanya hari Jumat itu dibandingkan dengan hari yang lain menyatakan kepada kita bahwa kita berkewajiban untuk mengerjakan pilihan Allah itu dan membesarkannya menurut cara-cara yang ditentukan agar syiar agama Tuhan bersemarak dan menggema di antara umat-umat lainnya. Suatu hal yang tidak boleh kita lupakan ialah untuk melakukan adab-adabnya pada hari itu.
Pertama-tama, mandi, kemudian berpakaian yang bagus. Kalau ada, boleh dipakai wangi-wangian. Dan segera datang ke masjid dengan rasa tenang, tentram, dan ikhlas. Banyak membaca ayat-ayat dan zikir sebelum khotib naik mimbar. Memperbanyak doa dan salawat kepada Nabi pada siang dan malam hari. Mari kita kerjakan segala adab-adabnya itu agar ibadat kita menjadi sempurna dan syiar agama Islam bertambah tinggi. Kita selalu semarakan ibadat sholat Jumat dengan selalu menghadirinya, beramai-ramai secara berjemaah, dan jangan sampai ada yang ketinggalan tanpa uzur, sehingga masjid kita akan selalu penuh setiap hari Jumat. Semoga kita sekalian akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal lazim li wa lakum wa li walidaina wa li jami'il muslimina wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.